Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan terkait metode interaksi desa kota secara spasial penghubung desa kota. Jadi untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Fazabaran Muhammad, Jovita Clara, Najla Alifa, dan Rizky Akbar. Pertama, terkait faktor penyebab interaksi antar wilayah. Menurut Eldwell Urman, ada 3 faktor penyebab interaksi antar wilayah. Yang pertama yaitu region komplementari, di mana wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang berbeda, baik kualitas maupun kuantitas, menimbulkan timbulnya interaksi, sehingga ada kebutuhan komplementaris yang didorong oleh permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu intervening opportunity, adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antar wilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi semakin besar intervening opportunity, semakin kecil juga arus komoditasnya. Selanjutnya yaitu spatial transferability, di mana di sini terkait kemudahan pemindahan dalam ruang baik barang, jasa, dan manusia maupun informasi. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi interaksi antar kota, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu model gravitasi. Adanya interaksi antar daerah menunjukkan eratnya hubungan antara wilayah satu dengan wilayah dua sebagai konsekuensi interaksi daerah dalam teori pusat pertumbuhan. Untuk rumus model gravitasi sendiri adalah sebagai berikut. IIJ sama dengan PJ per DIJ kuadrat, di mana interaksi dalam wilayah 1 dan 2 dipengaruhi oleh jumlah penduduk wilayah 1 kali jumlah wilayah penduduk 2 dibagi dengan jarak antar wilayah 1 dan 2 dalam skala meter. Nilai interaksi dalam wilayah menunjukkan erat hubungan antara wilayah 1 dan 2. Semakin besar, semakin erat hubungan antara dua wilayah. Dengan demikian, semakin banyak pula perjalanan ekonomi yang terjadi sebagai konsekuensi interaksi desa kota dalam skala regional. Berikut merupakan dampak positif dari interaksi desa kota. Pertama, tingkat pengetahuan penduduk akan semakin baik, terutama penduduk desa karena mulai terbuka oleh informasi. Kedua, meningkatkan hubungan perekonomian penduduk. Ketiga, kebutuhan hidup masyarakat akan terpenuhi. Keempat, peningkatan pendapatan penduduk desa sehingga kehidupan mulai sejahtera. Kelima, menumbuhkan heterogenitas mata pencarian yang ada. Kemudian, selain dampak positif, interaksi desa kota juga memiliki dampak negatif, yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga kerja desa berkurang akibat urbanisasi. Kedua, jumlah pendatang desa yang ada di kota semakin menumpuk. 3. Alih fungsi lahan menjadi permukiman penduduk kota. Keempat, lahan produktif semakin berkurang, berganti menjadi wilayah industri. Yang terakhir yaitu lingkungan kota tercemar akibat timbulnya permukiman kumuh di bantaran sungai, kawasan hijau yang berkurang, dan kemampuan lahan yang berkurang di kota. Sistem transportasi sebagai penghubung. Transportasi dapat diartikan sebagai pergerakan barang atau manusia dalam dimensi ruang, waktu, dan nilai. Pergerakan barang atau manusia tersebut belum bisa berlangsung tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh sebab itu, pendekatan sistem lebih tepat digunakan untuk memahami transportasi. Transportasi sebagai sektor jasa yang mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional, secara umum menjalankan fungsi katalisator pendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan transportasi berperan mendorong pemerataan pembangunan yang melayani kebutuhan masyarakat luas, baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan harga yang terjangkau, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk melancarkan distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Selanjutnya, sistem transportasi terdiri dari sistem kegiatan, sistem jaringan prasarana transportasi, sistem pergerakan lalu lintas, dan sistem kelembagaan. Hubungan dasar antara sistem kegiatan, jaringan, dan pergerakan dapat disatukan dalam beberapa urutan tahapan, yang biasanya terdiri atas aksesibilitas dan mobilitas, pembangkit lalu lintas, sebaran penduduk, pemilihan moda transportasi, dan pemilihan rute.
Baik, selanjutnya adalah contoh interaksi antara desa dan kota dengan studi kasus penelitian berada di Kabupaten Bantul, yaitu tepatnya di Kecamatan Serandakan, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Sanden, serta berada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Kecamatan Galur, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis gravitasi dan analisis faktor yang mempengaruhi interaksi spasial atau keruangan. Dari analisis yang dilakukan, diketahui wilayah yang termasuk interaksi kuat yaitu desa kota Murti Gading dan Gading Sari, serta Trimurti dan Poncosari, dengan berinteraksi melalui aliran barang primer seperti barang pangan, beras, tahu, dan tempe. Selanjutnya, untuk wilayah desa kota yang termasuk dalam kelompok interaksi sedang adalah desa kota Donotirto dan Tirto Mulyo, serta Trimurti dan Brosot, serta Panjatan dan Botakan, yang berinteraksi melalui barang primer seperti barang pangan atau beras. Yang terakhir yaitu wilayah yang termasuk kelompok interaksi lemah, terjadi di Desa Poncosari, Kecamatan Serandakan, dengan Desa Brosot, Kecamatan Galur, yaitu Desa Brosot dengan Desa Pandawan melalui aliran barang primer seperti barang pangan atau beras. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.